pendidikan menengah tahun pelajaran 2021-2022. Ini nanti yang menjadi dasar penulisan ijazah di semua jenjang. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Untuk perbedaan penulisan antara tahun 2021 dengan tahun 2022 tahun ini memang ada sedikit perbedaan. Nanti kita coba untuk menjelaskan di mana letak perbedaannya dan bagaimana cara penulisan ijazah SD yang benar berdasarkan Persesjen tahun 2022. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini dasarnya, kemudian kita lanjut. Nah, ini tampilan depan Bapak Ibu, ini tampilan depan dari ijazah SD tahun 2022. Sepertinya tidak ada perbedaan tampilannya. Kemudian di sini ada kode-kode nomor-nomor dari nomor 1 sampai nomor 15 Bapak Ibu ya. Nomor 1 ini diisi dengan nama satuan sesuai dengan nomenklatur. Nah, kemudian mungkin di sini ada yang tidak disingkat nomenklaturnya, misalnya SD negeri berapa begitu, atau SDN 1 berapa begitu ya. Jadi tidak disingkat. Mungkin ada yang begitu. Nah, jadi makanya untuk penulisan yang ini disesuaikan dengan nomenklatur. Kemudian diisi dengan NPSN yang nomor 2, kemudian yang nomor 3 ini nama kabupaten kota tanpa mencoret. Kalaupun di sini ada kabupaten garis miring kota, itu tidak dicoret ya, tanpa mencoret. Tinggal ditulis saja nama kabupatennya apa, nama kotanya apa. Kemudian yang keempat, yang ini diisi oleh provinsi ya, provinsi dalam negeri atau negara untuk luar negeri. Jadi kalau di dalam negeri nama provinsi, kalau di luar negeri itu di luar negara untuk nama negaranya yang ditulis. Kemudian kita lanjut yang nomor 5 ini, isi nama siswa menggunakan huruf kapital. Jadi tidak campur ya, hurufnya huruf besar semua. Jadi huruf kapital seluruhnya harus sama dengan yang tercantum di akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah. Artinya Bapak Ibu, untuk penulisan nama ini menjadi tolong dijadikan dasar begitu ya. Dokumen negaranya harus pasti ya. Jadikan dokumen negara menjadi acuan kita untuk menuliskan nama. Kemudian tulis tempat dan tanggal lahir siswa. Nah, ini jelas harus sesuaikan dengan akte kelahiran. Yang nomor 6. Kemudian nomor 7 ini isi dengan nama ayah, ibu atau wali siswa pemilik ijazah. Jadi berdasarkan pengalaman juga ini ada beberapa orang tua tidak ingin menuliskan nama ayah ya, pengennya nama ibu. Nah, ini juga harus jadi pertimbangan. Pokoknya harus sesuaikan dengan akte kelahiran. Kalau memang di akte kelahirannya nama ibu ya, berarti sesuaikan dengan di akte kelahiran. Kita lanjut nomor 8-nya. Ini yang nomor 8, isi dengan nomor induk siswa yang tercantum pada buku induk tentunya. Kemudian nomor 9, isi dengan nisen ya, pemilik ijazah. Nah, yang ini yang nomor 9. Kemudian yang paling bawah yang nomor 11, isi dengan nama kabupaten kota. Nah, untuk penulisan kabupaten kota ini dapat disingkat menjadi KAB. Jadi untuk yang nomor 11 ini, yang ini boleh disingkat. Jadi tidak harus dipanjangkan kabupaten. Nah, tidak perlu. Cukup di sini boleh disingkat ya, KAB. Jadi kabupaten, misalnya kabupaten Serang, kabupaten Lebak misalnya, boleh. Kemudian yang nomor 12, isi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan ya. Isi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Jadi ini jelas banget Bapak Ibu di sini bahwa penerbitan ijazah mungkin ini bisa diserahkan ke sekolah masing-masing ya, tidak dibuat edaran dari dinas, mungkin seperti itu. Tapi memang rancu ya, kalau saya baca di Persesjennya ini masih perlu dipertegas ya, apakah cukup oleh kepala dinas secara serempak, misalnya keseluruhan satu kabupaten kota untuk tanggal penerbitan, atau oleh satuan pendidikan. Tapi kalau berdasarkan Persesjen di sini untuk tanggal penerbitan ijazah ini bisa oleh sekolah sebenarnya. Oke, kita tunggu nanti ya Bapak Ibu. Kemudian yang 13-nya ini diisi dengan nama kepala sekolah ya, yang nomor 13. Kemudian kalau yang PNS Bapak Ibu mencantumkan NIP. Kemudian kalau yang non PNS ini tidak perlu mencantumkan NIP, hanya yang PNS. Kemudian yang PLT ini tidak perlu ditulis PLT-nya ya, tidak perlu ditulis PLT-nya. Kemudian yang nomor 14 ini
bubuhkan stempel sekolah yang bersangkutan sesuai dengan nomenklatur. Jadi stempelnya stempel yang biasa digunakan, kemudian tempelkan foto dan foto ukuran 3x4. Boleh hitam putih, boleh berwarna. Itu ya. Kemudian cap jari ya, tip 3 jari. Jadi cap jari pemilik ijazah serta stempel menyentuh pas foto. Jadi stempelnya menyentuh pas foto. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini halaman depan ya. Ini halaman depan. Saya pikir ini tidak ada yang sulit ya. Rasanya sudah cukup jelas begitu. Kemudian yang halaman belakang ini dari nomor 1 sampai nomor 10, 11 ya. Oke. Nama sesuaikan tentu dengan halaman depan, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian apa ini di sini yang isi dengan nomor induk siswa sesuai yang tercantum dalam buku induk. Kemudian nisen ya. Isi dengan nisen pemilik ijazah yang nomor 4. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang nomor 6-nya ini, nah ini ada perbedaan Bapak Ibu. Di tahun 2021 dengan tahun ini, tahun 2020 ada perbedaan. Kalau dulu di tahun 2021 itu ini bulat ya, angkanya bulat, tidak desimal. Tetapi di sini yang nomor 6 nih, isi dengan nilai ujian sekolah dalam skala 0,100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi ini mengandung desimal nanti. Termasuk dengan rata-rata di kolom di atasnya ya. Jadi pembulatan juga 2 angka di belakang koma. Nanti kita simulasikan Bapak Ibu ya. Simulasikan bagaimana cara menulis nilai yang ada di sini. Sepertinya tidak sulit ya. Gampang sekali lah. Ya, karena ini hanya ada 2 angka di belakang koma termasuk rata-ratanya. Kemudian untuk nomor 8, 9, 10, 11 ini samakan dengan halaman depan. Jadi kalau halaman depan tadi sudah dipahami, berarti sesuaikan dengan halaman depan yang ini. Kita coba simulasi Bapak.